Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu membicarakan al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi. Masih ingat tak? Ada bin nasab, bil radha'ah, bil musaharah, seterusnya sampai bil ihsan, bil riki, ada bil jami, dan terakhir bi ikhtilafiddin. Masih ingat ya? Kaeling ya wis. Yang terakhir menikah beda agama itu tidak boleh. Contohnya saya tidak boleh menikahi Agnes Monica. Dulu kan. Terus siapa lagi? Atau saya tidak boleh menikah dengan Britney Spears. Iya wis. Sakarepmu lah wis. Dalilnya pakai surah Al-Baqarah ayat 221. Kalau di kitab kalian Al-Muhadharah Ar-Rabi'ata Asyarah, Muhadharah ke-14. Ini sayang kitabnya nggak sama cetakannya ya. Ini halaman 221. Kalau punya ente mungkin kurang dari 200 enggak berapa ya. Sudah. Rabi'ah Asyarah. Judulnya Nikahul Musyrikat. Ada? Sudah? Mbak, sampun Mbak? Wala tangkihu, jangan menikahi sapa sira. Yang diomongi ini kalian calon kemanten pria. Ini semua calon pengantin ini. Barangkali ada yang mengundurkan diri. Rugi kon. Al musyrikati yang cewek musyrikah. Hatta yu'minna, sampai mau beriman sapa musyrikah. Perbandingannya wala amatun, yakti utawi seorang budak perempuan mukminatun kang beriman iku khairun, lebih bagus mim musyrikatin, dibanding menikahi apa mau cewek musyrikah. Walau a'jabatkum, walau a'jabat, mengagumkan. Mengagumkan itu menakjubkan kecantikannya sapa musyrikah ing sira kabeh. Ayu pol tapi non Islam, tinggalkan saja, cari yang mukmin. Nek iso, nek gak iso ya di Islam terus. Wala tungkihu, nah ini untuk para wali, orang tua anak perempuan. Wala tungkihu, jangan kau menikahkan, mendapat anak perempuanmu
al musyrikina ing cowok calon mantu sing musyrik hatta yu'minu sehingga beriman sapa musyrikin. Artis lanang yang non Islam itu siapa? Pak Jiksu. Iya siapa? Iya. Kamu kok ngerti jenenge ngono-ngono iku. Wala abdun yakti utawi seorang budak laki-laki mukminun kang beriman iku khairun lebih bagus mim musyrikin tinimbangane cowok kang musyrik. Kau apa iki? Artis Korea ngelamar arek Aliyah Putri. Sik kira-kira bening dhisik karo arek-arek iki jajar. Yo Korea kan. Ya mesti ae milih kok kono. Ate itu dipilih. Sik Mas ya. Nek durung sunat terus lha opo? Iku nyantoli apa ngereni? Sik, kalau gitu saya mau membicarakan masalah khitan. Mumpung sampean punya pandangan begitu terhadap khitan, aku leren lagi. Tidak ada percontohan secara fi'lan, secara fi'lu yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul kecuali khilqah. Maksudnya khitannya Nabi Muhammad itu sudah khilqah, sudah paket sejak kecil. Jadi Nabi nggak tahu gede terus sunat enggak. Memang sejak kecil wulidah makhtuna. Sejak kecil lahir sudah khitan. Menunjukkan kebersihan beliau. Sedangkan Nabi Ibrahim enggak. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu boleh, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu boleh. Sehingga Allah itu wa idzibtala Abraham. Jadi wong Arab Ibrahim, Amerika Abraham, Inggris Abraham Lincoln. Ya pada sekolah ya. Nabi Ibrahim sunat waktu sudah besar. Sudah khitan. Saya tidak bisa membayangkan tekniknya. Kitab pada ngaji nih, kitab itu memberitakan khitannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu bil qadum, qafnya di fathah, qadum maknanya tapak. Tapi kalau kudum datang. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim itu 1500 tahun sebelum Masehi. Menurut buku sampean itu zaman apa? Zaman batu atau zaman besi? Aku urus loh, gak ngerti loh ya. Kalau sampean mau klasik lagi,
Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam itu membuat perahu dari papan-papan besar. Wa hamalnahu ala dzati alwah. Dzati alwah itu perahu yang punya lempengan papan-papan besar. Wa dusur dan dipaku. Itu Al-Qur'an itu. Kemudian pertanyaannya, penggergajiannya pakai apa? Kayu utuh kemudian menjadi papan. Dirakit-rakit pakai paku itu. Sama waktu zaman Nabi Nuh itu berarti sudah ada zaman besi, gak mungkin watu iso membelah papan. Kalau gak dibelah papan bocor. Utuh itu jenenge duduk perahu tapi gedek. Iya kan? Iya. Wong Bojonegoro karang. Kalau Lamongan sudah pasti kapal, safina. Saya mau bertanya atau melarang kalian bertanya. Jika dalil menyatakan Nabi Ibrahim itu berkhitan, pertanyaannya, Nabi sebelum Nabi Ibrahim ku sunat taga. Kalau dalilnya kan, kepengen jawab nih. Nek aku takok Nabi sebelum Nabi Ibrahim ku sunat apa gak? Aku sih jawab. Gelem ya? Ambekan kon kula apa? Ngurusi kono ane Nabi. Sulatan temen kon. Yes, meneng ya, meneng kan. Ndelotok temen ngurusi kentongane Nabi. Sudah, wis ya. Iki terus tak mau hitan iki. Terus berkembang. Para sahabat-sahabat seperti itu tujuannya untuk bersuci. Ya, turun ayat bersuci untuk sholat itu. Rasulullah menghukumi kalau sisa air kencing yang sudah di luar kepala, di luar helm. Ini nih, ini helmnya ya. Kelihatan ya? Yakinilah bahwa sing mbak-mbak gak kelihatan. Jadi begitu air baul itu keluar dari pipanya, selangnya ini. Seret, ini masih ada, ini ada bolong, seret. Tes. Maka kalau ini disuci, maka yang di antara ini, di dalamnya ini namanya kulf, pakai qaf. Kulf. Ada sisa air kencing najis di sini, hukumnya zahir. Hukum zahir itu ya harus dihilangi, tidak dianggap hukum. Yang hukum batin itu air kencing yang di dalam sini. Makanya Hadratul Rasul memberi panduan, you kalau pipis falnat seri salasan, peluruten 3 kali. Tapi saya tangan tengen, Mbak, meneng aja Mbak. Aku kan Dani ini loh. Peluruten 3 kali loh. Nah biar gak izin nerang nong ini kok aku izin loh. Falnat seri salasa. Ini kalau tidak sangat mungkin setelah sholat, tengah-tengah sampai sholat ini keluar sisa tadi. Sahabat ada yang tidak disiplin istinja seperti itu, begitu mati dikubur
Rasulullah dengan teman para sahabat, dengan sahabat melaku-melaku kurung wong nangis. Ora kuburan nangis gitu diparani karo Kanjeng Nabi. Oh iya, ambilkan pelepah kurma, diambilkan seret, dibelah dua, diincepno ning gone maesan kepala dan kaki, didongakno la'allahumma yukhaffifani anhu ma lam yaibasa. Mayit ini disiksa bukan karena dosanya, tapi yu'adzabu fil baul, disiksa karena tidak tuntas waktu kencing. Jadi seperti tadi itu, understand? Hati-hati lho, sing ngero iku sing ngontrol awakmu dhewe lho, kan sing iso ngontrol. Disiksa terus didongakno. Ya berarti ibadah itu rusak. Merasa sudah suci tapi belum suci dan najis. Seperti itu. Mohon mbak-mbak istirahat dulu lah, gak apa-apa. Tapi lagi nerangno ya gak apa-apa ya. Didongakno seret. Kemudian oleh para ulama berikutnya termasuk para sahabat, biar tidak mafsadah, maka diadakan teknik khitan. Khitan itu memotong daging sehat yang ada pada diri kita. Aslinya jika bukan karena bersuci, haram. Karena itu bagian. Imamuna Al-Ghazali itu mengharamkan arek wedok dicubles apa iki kupinge ge anting-anting. Itu haram. Karena kuping api-api Gusti Allah gawe gak bolong. Apik buntu dicubles. Mulai meneng kabeh telone. Mesti anting-antingan, mesti. Nek gak ngono ya ceplikan. Sing bener tuh diceplik tapi diceplik. Catok, cep. Nek India nek irunge kene ya. Iku nek mangan piye tak pikir. Tak terusno biar gak salah paham kok mulai ngwae hukum anting-antinganku haram rek menurut pengajian nih. Sik. Imamuna Al-Ghazali itu fikihnya sudah dimorali dengan tasawuf. Sedangkan ulama yang lain sekedar nyubles kuping itu tidak ada madorotnya sama sekali. Masa dijebles kupingnya terus mati lah gak ya? Terus loro kan ya ndak. Nomor 2 gawe tengeran. Nek iki wedok. Nek ana arek lanang tindikan iku jenenge arek ngamen. Nomor 2 tazayun. Tazayun itu artinya apa? Bersolek, cantik. Yang bertazayun itu putri, laki biasa saja. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai dekorasi dunia ini. Tanpa wanita dunia ini sudah tidak indah sama sekali. Makanya bahasa Arabe lanang rojul, bahasa Arabe do imro'ah, bahasa Arabe kaca pengilon mir'ah. Apa hubungannya imro'atun dengan mir'atun?
Ya hubungan terus, gak ono ceritane wong wedok gak ngoco gak ono ceritane. Sampai sekolah-sekolah lo dompetnya lo ono ngocoe kan. Mungkin enggak itu? Mungkin. Memang ditakdirkan begitu oleh Gusti Allah. Duduk wedi ilang raine ngono ngawur ae. Iki arek iki kon meneh kapan ndek bojo awas kon. Jadi nggak bisa, wanita itu lepas dari kaca itu nggak bisa. Aku ini ya jenenge keluarga ya, resepsi kita menghadiri pernikahan. Jadi wong lanang sabar nek. Dandane wong lanang iku gak padha karo dandane wong wedok. Wong lanang Ibu iso ngono? Iya, Mbak, iso ngono? Gak iso. Temenan gak iso. Omah sing saiki perlu glowing tampil. Nek yamene iki gini, mau resepsi itu pakaiannya gini. Kalau pakaiannya warna begini, maka warna lipstiknya seperti ini. Loh, ya tagak. Jilbabnya ngene, anune ngene. Wes, iku sing kutha-kutha, sing desa-desa wis gak samuran ae wis. Set ngaca wis. Wis bagus, wis celik mlebu mobil. Wis tanggal masuk Mas Red. Mlebu mobil lho. Sik buka. Dhuwur jelek, kaca cilik jelek. Sik ngoco-ngoco ini mana sih Adis? Kene nyupir kono sik. Atiku sakjane ono muangkel. Tapi aku ku ngerti ya ngono iku takdire wong wedok. Kurikulumnya gak sama, aku kudu sabar. Apa betul wanita itu dekorasi? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Pertama minan nisa. Lo berarti nisa itu zuyina, zina, tazin, dekoratif, hiasan. 100 untuk wanita. Nah, nek wanita itu gak berhias. Dapurane sing lanang kulu-kulu ngene iki. Lah terus anake piye? Sing bener. Wes ya. Tak terus kemana ya? Kan gak krungu mboke kan gak krungu kan. Wes, parkir. Ini tempat resepsi. Kene mudun biasa seret. Ibu yang mudun. Lho ngono ku spion durung tak ingkup nojret. Lho kene maneh lho. Lho spion iki maca maneh sih. Makanya gak kesuwen. Begitu sadurunge tak pateni apa jenenge iku mesin dek tak lingkupno dhisik spion. Cek gak maca ndek njaba. Wes baru tak pateni jret. Kapok kon. Loh, dioke hidrolisnya aku jebol. Nah, saya cek harus yang manual gak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi aku ini iya wis karep sabar. Engko ayu-ayu sing menikmati aku dhewe kan. Lho ya ngono sih. Loh. Makanya sisakan belanja untuk kecantikan wanita itu. Piye Mbak, setuju tak gak?
iki mau sambil membekali sampean nek dewasa iku ngono. Wis ya. Balik ke mau sunat. Orang sholat tanpa sunat itu sah, yang penting suci, tapi madorot, bahayai. Jadi kalau mau sholat zuhur bersuci, ini dibuka dhisik, celek, disiram, jret, sisanya anak pipis kan, wudu, terus sholat, sah sholatnya, karena tidak ada najis yang terkandung. Engko asar dibuka mana dipenyek sedina ping 5 sak minggu 7 ping 5 35 let bisa paham ya? Maka ada teori yang paling maslahah, yaitu kotor dipotong jret. Nek biyen gawe sret, saiki kan nggih laser ya, tembak sret gak sakit, langsung bal-balan arek. Loh iya sih, nek biyen enggak dadi barang. Iku monggo sing calake iku seniman kira-kira diukir barang. Sudah ya, bisa. Jadi khitan itu teori paling maslahah. Yang aslinya haram memotong karena ada pertimbangan maslahah agama, maka tidak jadi haram, malah bagus. Sepanjang yang saya baca, baik tulisan Thomas Jishun dari Jerman, itu tetangga ini, dari si kesehatan ini, tapi tidak ada bukti, belum ada bukti yang pasti apakah khitan itu betul-betul lebih nikmat dalam bersenggama dibanding yang tidak khitan. Penelitian ilmiah belum ada bukti itu, karena selera wanita itu beda. Untuk itu loh ya, untuk itu. Dasarnya penelitian ini karena ada orang yang khitan itu ternyata masih dikasih hiasan, biar ada gerenjel-gerenjelnya ditindik, dikasih apa, ada gitu kan ya? Itu bukti. Koro ayo ngoco. Ini ilmu tak waca, ini ilmu tak waca. Tetapi syariat Islam yang khitan itu pasti bagus, setidaknya bagi laki-laki tadi sehat. Penelitian ini berkembang setelah sekitar tahun, saya tidak tahu, lupa tahunnya. Ada sebuah klinik di Amerika yang meneliti tentang ibu-ibu yang terkena kanker. Nah, ini saja mana, guys? Ternyata dari sekian ibu-ibu yang terkena kanker itu semua suaminya tidak khitan. Jadi endapan bakteri tadi di dalam tadi itu, begitu air spirnya muncrat lewat situ kan, itu bro. Wallahu alam, saya bukan dokter. Tapi yang saya baca, ya tahu itu, setelah pengumuman klinik ini, akhirnya ibu-ibu protes semua.
Semua aku termasuk yang mau jadi pengantin dipersyaratkan calon suaminya khitan dulu. Loh, mulai pembuktian syariah Islam itu hidup. Nah, itu yang saya maksud. Sudah. Mulai umur berapa khitan? Jawabannya mulai maksimal saat dia sudah kewajiban sholat terakhir. Karena akan sah kan ya. Sebelumnya boleh, mungkin diturunkan waktu murahik, mumayyiz boleh, bagus itu karena latihan. Nomor seterusnya mulai diperintah sholat, latihan sholat. Umur piro arek diperintah sholat? 7, 10 dipukul, ya kan? Mulai 7. Jadi kenapa kiai-kiai mematok umur 7? Karena terkait dengan perintah sholat untuk anak-anak umur 7. Muru auladakum bisolati bisa baik. Titerno ngene iki, titerno. Mrene gede ngaji nek kampung. Oh, ngene. Aku tau diterangno. Iku segara-gara nyeletuk sunat-sunat tadi kok. Penting di ilmu ini. Sudah terakhir, apakah cewek juga butuh khitan? Nah, ini. Saya tidak mau menerangkan ini kecuali seizin mbak-mbak. Oke. Ya sudah, enggak diizinkan gimana katanya? Diizinkan apa enggak? Enggak guys. Itu hadiah, tenang ya mbak, tak kasih. Yang jelas bagi mbak-mbak itu tidak ada kaitannya dengan bersuci, nggak ada kaitan. Tidak ada. Yang ada itu wa ghairu dzalika itu ada. Ojo moreng-moreng wong gawe beliau apa. Ulaika terus iki. Ulaika sak utawi mengkono wong musyrikat, wong musyrikin iku yad'una mengajak sapa ulaika ilan nari marang neraka, sedangkan wallahu ta'ala Gusti Allah iku yad'u ngajak mengarahkan sapa Allah ilal jannati marang surga wal maghfirati lan pengampunane Gusti Allah biiznihi kelawan idine Allah wa yubayyinu lan menjelaskan sapa Allah ayatihi ing ayat-ayat Gusti Allah, tanda kebesaran Gusti Allah linnasi la'allahum agar menungso iku yatadzakkaruna bisa mengambil pelajaran kabeh sapa nas. Maknane wis jelas. Sababun nuzul. Berikutnya sababun nuzul secara tahlil lafzi, makna ijmal, kemudian sababun nuzul. Ada 2 sababun nuzul, awalan dan saniyah. Saya ambil yang satu aja sama kok. Awalan ruya diriwayataken on opo anna halil ayata sak temene iki ayat. Iki rumus pada kitab terkait dengan isim isyarah. Bisa ditentukan ya. Kalau setelah isim isyarah itu nakiroh, lafadz nakiroh, maka susunannya mubtada khobar. Piye mau? Isim isyarah dan musyar ilaih ya. Kalau setelah isim nakiro itu, setelah isim isyarah itu sama isim nakiro, maka susunannya mubtada khobar. Artinya lafadz yang nakiro tadi menjadi khobar.
Hadza mauzun. Hadza mauzun. Apa artinya? Ini pisang. Balik kok zaitun terus. Hadza mauzun. Mauzuka tawil. Kabir. Baca, hadza mauzun. Berarti setelah hadza ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Maka mauzun menjadi apa tadi? Khabar. Mubtada'un wa khabar. Karena ini apa mau? Nakirah. Tapi kalau setelah isim isyarah itu ma'rifat, yang tadi itu kan indefinite artikel, ya kan, nakirah. Kalau ma'rifat itu definite, ya kan? Kok mencicil sih? Lu bener sagak sih? Kalau setelah isim isyarah itu ma'rifat, maka menjadi badal. Jumlah belum selesai. Contohnya piye? Hadzal mauzu. Iya kan? Ya. Ini apa? Ma'rifat. Maka ini menjadi badal. Berarti ini satu rangkai. Khobarnya belum. Hadzal mauzu piye? Kabir. Kabir. Nah, ini khobarnya. Hadza utawi iki rupane al mauzu yaiku gedang iki. Iku kabir. Waladzid. Ngerti ya sana ya? Biar rumusane kalau setelah isyarah itu nakirah maka khobar, tarkibnya mubtada khobar. Kalau setelah isyarah itu ma'rifat maka menjadi badal, masih dibutuhkan khobar pelengkap. Iku tengerane. Jadi anna hadhil ayata, jadi yang ma'rifat tadi ikut badal itu i'rabnya ikut mubdal minhu. Jadi hadhi nasab maka al ayata. Jadi bagaimana? Hadzal mauzu kabir. Kalau inna hadzal mauza, ya kan? Ikut. An hadhil ayata iku nazalat turun apa ayat fi Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi. Mas Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi dari daerah Gunwah. Gunwah itu sebelah baratnya Watugaluh, Teras. Itu ono kerapatan terus mulon terus kok. Alladzi kana ana sapa Marsad ibnu Abi Marsad iku yahmilu membawa sapa alladzi tegese Marsad al asra ing pira-pira wanita tawanan perang.
tawanan perang diboyong mim Makkah dari Makkah ilal Madinah marang Madinah. Wa kanat lan ono iku lahu kedue Marsad dulu fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah dulu silatun utawi hubungan asmara, hubungan percintaan bimraatin dengan seorang cewek tu sama kang diberi nama sapa imro'ah anakon mbak anak itu jeneng bukan anak konda kon gelem ngerabi anak konda ngene, anak itu pacaran dengan Marsad. Marsad punya pacar anak zaman di Mekah dulu pacaran, zaman jahiliyah. Karena hidayah Allah, Marsadnya masuk Islam dulu, hijrah ke Madinah. Pacar di desanya ditinggalkan, ayu betul. Tinggalkan karena keimanan, mondok lah misalnya. Lalu dia ditugaskan perang di daerah situ, menang. Maka tawanan cewek-cewek tadi diboyong, komandannya Marsad. Loh, di dalam tawanan cewek-cewek tadi itu ada pacar lamanya, mantannya, namanya anak gak pangling, wis tau lah apa-apa. Duh, Mas Marsad kenal komandane. Terus piye? Ojo dulu aku dulu kita apa? Terus piye? Sakjane iki wis seru cuma takok ngono to. Piye terus e? Fa'atat mongko mendatangi sapa anak Anas kok fa'atat mongko mendatangi sapa anak hu ing Marsad marani lho cak sampeyan ya iya karena sudah kenal betul ingat memori romantisme masa jahiliyah dulu apa jenenge nostalgia masa lalu. Dia ingin mengulangi waktu itu. Waqalat lan ngomong sapa anak ala takhlu ayo mojo sepen bersepi-sepian. Jadi ngejak gituan mengenang biyen. Mas Mas gak betah ya suwe kan. Faqala mongko membentak sapa Marsad. Waihak. Cara kasare iya misuh. Brengsek. Jangkrik. Krik. Bukan yang lain, bukan. Misu waihaki ciloko sampean. Sama dengan wailak. Jadi wailak dengan waihak itu misuwe wong Arab. Misuwe wong Cirebon Indramayu. Sik kiriki. Sik ada sik ya? Misuwe wong Surabaya jejemane. Wong Lamongan subhanallah. Faqala
marsad waihaki innal islam satamna Islam iku qad hala menghalangi melarang apa Islam bainana di antara kita karena belum menikah. Pacaran nabiyen kok bulet nabiyen ya biyen masa lalu Ustaz. Itu kan jahiliyah biyen. Ya wes kan masih cinta. Ya kok sampe cinta aku tak gak. Ya cinta saya cinta. Nek ngono rabi ae. Faqalat mongko menawarkan ngomong sapa si anak fahal laka anta tazawwaja monggo laka bagi sira anta tazawwaja menikahi sapa sira bi ing ingsun. Nek ngono aku rabi ae. Rabi ae. Jadi ini cintanya masih bersemi ini. Mengajak nikah. Marsad mau. Gak gelem piye. Memang kecantikannya anak itu tidak hanya diakui oleh manusia, sampai Quran lo mengakui. Endi ta iki? Walau ajabatku. Ya kan? Meskipun menggiurkan, mengagumkan. Al-Quran lo menyindir ini anak itu ayu temenan. SMA, Aliyah, SMP, Sanawiyah, arek wedok-wedok klumpukno dadi siji. Kalah ayu karo iki. Ya sekali dianu ngono mundur. Apakah Marsad itu ganteng? Ya jelas gantengnya sih. Nek terima ngene. Qala jawab sapa Marsad, "Na'am, iya, tak nikahi." Tuh kan. Sanggup. Walakin. Nek kena tapi ngene iki. Arek ku lho sakjane lho ganteng. Tapi rusak maneh. Rusak maneh kaya tapi. Sing menang itu tapi ini tak sebelumnya tadi itu tapi. Wah, pinter. Tapi buyar wis ya tapi. Walakin arji kembali sapa ingsun dulu ila Rasulillahi sowan ning gone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa astamiru mongko minta fatwa sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Aku tak sowan Nabi, tak minta fatwa piye oleh kagak ngerabi awakmu yang masih belum beriman. Kan masih kafir, masih boyongan tadi. Fanazalat mongko turun apa al ayatu iki ayat. Unine ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Gusti Allah mengizini apa enggak? Tidak mengizini. Akhirnya gak jadi dinikah karena dia tidak mau beriman. Tapi mbah teruse gak ngerti. Gampang. Ndek arek Kristen sing wayu. Waipot anake pendeta. Pendeta cari kate bojo cari. Kok ngerti ya kan. Tapi ana sing ngerti bojo barang biyen. Wayu sopeh Kristen. Gak apa-apa. Bicarane sih. Gak kurang tasbih niku di masjid iku puter ping 3. Lara gak muter dhewe akhire muter. Sadat. Terus Rene, wis Pak.
kumpulno arek-arek 2 wulan. Kalau wis nyantri dhewe, mari kari nikah. Gampang. Tapi syaratnya kayak ngaresep mau. Kudu ganteng, sombong. Lah ecek-ecek ya gak gelem arek. Gak gelem. Ah, dapur mau koyo yuyu ngono. Lho. Jare sing digawe wadan-wadanan wong wedok lanang sing delok-delok iku koyo yuyu. Yuyu kangkang, iya kan? Ceritane. Sudah. Saiki masuk ke al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-hukmul awwalu di halamannya berikutnya ini ya. Al-ahkam asy-syar'iyyatu hukum syariat. Hal yahrumu, apakah haram apa nikahul kitabiyati, menikahi cewek dari ahli kitab. Ya Allah, serak. Iki wis ae. Mbak, sampean mau nggak contoh ya mauzun ngene iki kan? Iya, gantiin lah kitab. Ya, kitab apa gitu. Atas kan. Monggo. Harus. Istilah-istilah keimanan dalam Al-Quran itu gini. Allah. Adam, Nuh, nah, langsung saja ini Musa. Ini dekat dengan Musa siapa? Daud. Jauh Isa. Waktu zaman Nabi Adam, Tuhannya siapa? Allah. Mati. Ada mati. Ganti siapa lagi? Nuh. Tuhannya siapa? Allah. Mati. Waktu Nabi Musa, Tuhannya siapa? Allah. Daud? Terus? Allah. Ini bisa berganti-ganti Nabi itu. Tapi Gusti Allah pancet, tidak boleh direformasi, tidak boleh. Jajal sih, umpamanya sampean syahadat dek ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nek amu urip zaman Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah terus Isa terus iki? Nah, paham ya? Jadi yang pertama itu syahadatnya ini syahadat ilahiyah, tauhid tadi itu Allah, wa asyhadu anna Muhammad itu syahadat risalah ya sudah. Selain 4 ini itu namanya pakai suhuf. Suhufi Ibrahim Musa. Kepada Nabi Musa, kitabnya apa? At-Taurah. Nabi Dawud Az-Zabur.
Ini dadi siji. Taurat itu banyak hukum, Zabur itu nasihat. Nasihat itu ada pantun, ada syair, sajak dan lain-lain. Zaman Nabi Musa lawannya siapa? Fir'aun, keras sekali, akeh korbane. Close, tutup, ganti hiburan, Nabi hiburan. Makanya Nabi Daud suaranya bagus. Dakwah di sini banyak pada seni dan budaya. Maka kitab Zabur itu banyak di seni dan budaya, nasihat, hukumnya ikut kitab Taurat. Nah, di sini ini namanya Al-Yahudi. Al-Yahud. Masyarakatnya. Sudah. Di sini kitabnya apa? Al-Injil. Terus An-Nasara, Nasrani, atau Nasara atau Nasrani. Sudah? Di sini kitabnya apa? Al-Qur'an. Sudah. Terus ini. Nah, mukmin. Sebutannya ini mukmin. Bedanya mukminah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Bisa ini ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ya ahlal kitab. Ini ya ahlal kitab. Jadi ahli kitab ialah orang yang percaya bahwa Allah sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan, Musa nabine, Taurat kitabe iku jenenge ahli kitab kalangan Yahudi. Klasternya orang Yahudi. Bisa? Terus ahli kitab dari kalangan Nasrani siapa? Yaitu orang percaya kepada Allah, nabinya Isa, kitab Injil dari kalangan ahli kitab disebut Nasoro, Nasrani. Sudah bisa ya? Mukmin percaya kepada Allah, percaya kepada Nabiullah Muhammad plus semua. Bisa? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kabeh plus semua. Tabal ini mana? Mukmin percaya kepada Allah satu-satunya, Nabi Muhammad, mengimani plus wa kutubihi wa rusulihi, kabeh. Oh, nek plus lho. Kitabnya Al-Qur'an, jenenge mukmin, panggilane ya mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Nek cewek jenenge kitabiyah, nek cowok jenenge kitabi. Padha karo kita ini, sing lanang mukmin, sing wedok mukminah. Sudah. Kita memasalahkan menikahi cewek ahli kitab itu boleh apa enggak? Jawabnya siji. Bahwa nikah itu harus pakai keimanan dasar. Keimanan dasar itu Allah saja, tidak boleh yang lain.
ono Allah tidak musyrik. Silahkan. Tak ini mana? Menikah itu persyaratannya harus seiman secara apa mau? Dasar, yaitu Allah saja, tidak musyrik. Ambil cewek yang Kristen, siapa? Siapa? Oh, aku wis poniem mai bapak wis kesuwen yem poniem saya mau menikahi cewek namanya Poniem, cantiknya bukan main. Dia orang apa? Orang Kristen. Saya tanya dulu. Pandangan kamu terhadap Yesus itu siapa? Yesus itu nama lain dari siapa? Nabi Isa, boleh Yesus, boleh Isa, boleh Al-Masih, boleh Yosua, boleh apa. Yosua itu sama dengan Yesus. Kalau Poniem ini menjawab, menurut saya Yesus itu ya Tuhan. Putra Tuhan disampingkan Tuhan Yesus. Saya manggilnya Tuhan Yesus. Maka dia musyrik. Karena mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka saya tidak boleh menikahi Poniem. Bisa? Jika Poniem saya tanya, pandangan kamu terhadap Yesus itu siapa? Jawabannya, Yesus itu ya Rasul. Rasul kaiso, roh itu kan tafkhim kan, utarti. Ya Rasul, putusan Tuhan. Nah Tuhan ya hanya Allah saja. Kaiso Allah, kaiso jalala. Allah bodoh. Bagi saya Yesus itu ya Rasul, bukan Tuhan, bukan Tuhan ya Allah saja. Maka dia ahli kitab. Alhamdulillah. Tak nikahi karena dia di dadanya ada keimanan dasar. Terus tentang Al-Quran dan lain-lain saya masih belum menerima. Sakarepmu. Sing penting Allah tidak dimusyrikkan. Nah, makanya di sini ada dua pandangan menikahi cewek ahli kitab itu, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Nah, yang membolehkan itu seperti yang pertama tadi. Nah, udah. Sudah jelas atau belum? Nah, takonono areke. Nek Yesus dipandang sebagai Tuhan, apa dia? Musyrik. Kalau Yesus dipandang sebagai Rasul, bukan Tuhan, maka dia ahli kitab. Berarti keallahannya tadi itu tidak dinodai dengan kemusyrikan. Masih itu. Cuma keimanan berikut-berikutnya lemah, kurang.
Di kitab ini dialog lama terjadi, dikutip lagi. Hukum loh ya, hukum begini. Kalau laki-lakinya itu dari kalangan mukmin, dari kalangan kita, maka boleh menikahi cewek yang ahli kitab. Tapi kalau laki-laki dari ahli kitab, laki-lakinya ahli kitab, tidak boleh menikahi cewek dari kalangan mukminah. Ini terjadi dialog zaman dulu. Seorang pendeta mengatakan, "Loh kok you not fair? Kamu nggak fair, nggak adil. Laki-laki kamu boleh menikahi cewek kami, tapi kenapa cowok-cowok kami nggak boleh menikahi dari cewek kamu yang mukmin?" Dijawab, karena pulsanya kurang, pulsa keimanannya kurang. Kok kurang? Ini mukmin itu iman pada Allah, benar. Ayo kok pada Allah. Nabi Muhammad, loh aku Nabi Musa, tapi percaya Muhammad enggak? Kan enggak. Kalau saya kan percaya Muhammad, ya Isa, ya Musa, percaya kabeh loh, plus pisan. Lah kamu lah gak gelem percaya iki lah. Quran. Saya percaya Quran, percaya Injil, percaya Taurat, Zabur. Berarti kan plus. Ahli kitab enggak, sing iki percaya kitab, gak percaya Quran. Jadi rajul mukmin ini oleh menikahi mukminah, ya oleh menikahi kitabiah. Loh. Karena ini pulsanya rendah. Tapi kalau kitabi, rajul kitabi ini hanya bisa menikahi kitabiah saja. Munggah mukminah tak bisa. Pulsa Anda kurang. Jika nelpon mukminah kurang. Loh, bagaimana kalau caranya saya bisa menikahi orang beriman? Ya tambah pulsamu, ya percaya Muhammad, ya percaya Quran, kabeh baru. Apa doa lah Quran. Jadi adil Gusti Allah. Cowok Kristen ahli kitab gak oleh menikahi cewek aliyah. Pulsanya kurang. Mau ngambil menghubungi cewek mukminah aliyah, seret sing nelpon sama mau. Kitabi lanang dijawab oleh operator. Pulsa Anda tidak cukup. Tambahan percaya Muhammad, percaya Quran, nah baru cukup bisa. Nah, kira-kira isinya al-ahkam syariat seperti itu. Nah, inilah dengan demikian sudah selesai tentang al-muharramat minan nisa yang tadi itu. Indakum soal, are you any question? Ada pertanyaan? Ada? Ya sudahlah.